Tenaganya, kompresinya dapat semua. Emang kalau buat mesin B18 ini nggak bisa diragukan lagi guys. Tenaganya itu enak banget. Tapi kalau memang untuk handling ya, mobil ini dikhususin buat drag sih, bukan buat rally. Jadi memang agak sedikit goyang banget ya untuk handling. Karena mobilnya pun juga nggak terlalu ceper. Jadi limbung banget pas lagi belokan, semuanya berasa banget. Tapi untuk pengereman kayak kaki, overall sih oke semua. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Sinar Harapan Motor. Sama gue, David Tan. Gue hari ini bakal spesial nge-review tentang 3 mobil yang sangat istimewa. Dan untuk mobil yang pertama, mobil ini adalah sebuah mobil yang legendaris dan sangat paling menarik. Ya, kira-kira mobil apa? Yuk, kita langsung aja mau menuju langsung ke mobilnya. Come on guys. Nah, sahabat otomotif, di sebelah gue ini ada mobil Civic Hatchback 2018. Mobil ini kita bisa lihat ya, sangat-sangat fenomenal. Kenapa? Karena kalian tahu Civic itu sangatlah mobil Honda yang sangat legendaris. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dan ini adalah generasi ke-10 dari Civic itu tersebut. Ya. Civic ini menggunakan cc 1500 dan menggunakan turbo. Ya. Bisa dibilang mobil ini cukup sukses. Kenapa? Karena dengan model penampilan yang sangat eksotis banget ya guys. Karena depannya itu sudah bagus dan juga mobilnya pun sangat kompak. Dan juga untuk tipe yang sebelumnya, di generasi 9-nya, mobil Civic ini kalau dibilang kurang begitu laku. Kenapa? Karena modelnya yang begitu kaku dan juga tidak ada perubahan sampai orang tidak begitu menyukai model Civic tersebut. Tetapi di generasi 10 ini, mobil ini cukup dibilang sangat memuaskan ya, karena Honda merubah semua bagian eksterior dan interior, dan mesinnya pun dirubah sehingga kita bisa tahu mobil ini sangat-sangat keren. Oke, untuk bagian depannya kita bisa lihat dia sudah menggunakan lampu LED ya, dan dengan ciri khas Honda baru dengan grill yang baru pun agak lebih ke depan, ditambah manis body kitnya ya, kalian bisa lihat kalau mobil ini benar-benar sangat menawan di hati, ya guys. Yuk kita bisa lihat bagian sampingnya. Untuk bagian velgnya, dia sudah menggunakan ukuran ban 215/50 ring 17 dengan 2 warna, two-tone ya, silver dan hitam. Modelnya pun juga udah sangat keren banget. Dan juga bagian pengeremannya sudah sangat lengkap. ABS, EBD semuanya sudah ada. Jadi mobil ini dengan performa yang tinggi juga dilengkapi dengan pengereman yang sangat maksimal. Jadi teman-teman nggak usah perlu takut, untuk kecepatan berapapun pengereman ini bakal mengoptimalkan dalam pengeremannya. Dan juga suspensinya pun kita juga tahu, nanti kita bisa bakal coba review di Sentul langsung bagaimana mengendarai mobil Civic ini. Oke guys, nah yang menarik di Civic Turbo kita bisa lihat bagian kuncinya. Kenapa? Ada tulisan hold ya teman-teman. Pada saat kita mau menyalakan hold ini, apa sih gunanya? Pada saat tutup ya, kita pencet hold yang lama, maka mobil ini akan otomatis menyala sendiri ya. Jadi untuk teman-teman yang buat manasin mobil, jadi nggak usah repot-repot ke dalam masuk atau apa, dia nggak perlu. Kita hanya tekan hold kurang lebih 10 detik, maka mobil ini akan langsung menyala. Dan bagian sampingnya kita bisa lihat
Dia menggunakan keyless, ya kita tinggal masukin tangannya, dan untuk menutupnya kita bisa pencet bagian ujungnya. Ya. Dan juga kita bisa lihat bagian bawahnya sudah ada body kit, sen di bagian spion, dan juga buka tutup otomatis. Yuk kita intip bagian dalamnya. Untuk bagian interiornya kita bisa lihat begitu mewah. Tetapi ini bukan interior aslinya Civic. Karena banyak ornamen-ornamen yang sudah ditambahkan oleh pemilik sebelumnya. Contoh, karbon ini stiker ya, list merah seperti ini. Dan juga pedal gigi yang karbon. Dan ini knob AC-nya sudah diganti yang merah. Kisi-kisi AC-nya merah. Ini pun juga merah. Bagian-bagian listnya pun sebenarnya udah merah. Aslinya enggak ya teman-teman. Ini juga bagian knobnya juga dilapisin merah-merah semua. AC-nya sebenarnya polos banget, tapi udah dimodifikasi dengan pemilik sebelumnya menjadi karbon. Dan melis merah. Oke, kita bisa lihat bagian tampak depan ini ya, tempat untuk mengemudinya pun sangat-sangat nyaman, dan joknya pun juga sudah elektrik ya, untuk maju, mundur, naik, turun, bahkan bagian belakang pun sudah elektrik ya. Kita coba nyalain, dia sudah menggunakan start stop engine. Nah, pada saat nyala pun spion sudah otomatis terbuka. Kita bisa lihat bagian sini ada pelipatan spion, pengaturan spion kiri dan kanan, kunci buka tutup pintu, dan juga dua kaca auto yang bisa naik dan turun secara otomatis. Ya, dan juga bagian belakang masih manual. Kita bisa lihat bagian setirnya sudah ada cruise control. Dan juga sebelah kiri sudah ada pengaturan volume di tempat head unit. Nah, di Honda ini yang paling gue suka itu adalah bagian pedal shiftnya. Kenapa? Karena sangat memudahkan kita dalam saat berkendara. Contoh dulu sebelum HRV, dan ini digunain juga di Civic, di Honda manapun, di Jazz pun sama. Pada saat kita mengontrol posisi di posisi gigi di D, kecepatan berapapun, biasanya kalau Matic itu kendalanya pasti pada saat menyelip. Karena kita harus injak gas besar, baru gigi akan turun. Nah, tapi pada saat di Honda ini, dia sangat nyaman. Kita tinggal pencet bagian yang minus, maka dia akan langsung berkurang secara manual. Dan kita diamkan saja, dia akan mulai secara otomatis lagi. Ataupun kita mau main secara manual dan matic pun, kita tidak perlu hanya memindahkan ke S. Dan ini sangat-sangat memudahkan pada saat kita berkendara. Apalagi pada saat tanjakan yang lumayan curam, kita langsung bisa bermain sini. Dan itu membuat apa? Membuat mobil ini secara otomatis lebih irit bahan bakar, karena kita bisa mengatur RPM yang kita mau dan juga gigi yang kita mau. Nah, itulah kehebatannya Honda menurut saya, karena benar-benar sangat efisiensi dan juga enak untuk digunakan. Nah, untuk itu kita lagi bagian setirnya pun ya, dia bisa naik turun, maju dan mundur menyesuaikan badan kita. Aduh, sangat enak banget ya. Lagi posisi badan gue yang 177 cm yang cukup besar, memegang setir Honda ini sangat-sangat nyaman dan enak. Lampunya sudah auto bagian depan, dan juga bagian sini pun juga sudah auto untuk hujan ya. Nah, bagian sini brake hold, dan juga untuk pengeremannya sudah tinggal pencet saja seperti power window. Ada tombol eco di sini, dan juga ini brake hold kita gunanya untuk posisinya tidak usah merubah posisi dari N ke D pada saat lampu merah. Tapi ingat teman-teman, harus tetap pakai safety belt supaya dia bisa brake hold-nya berfungsi dengan baik. Dan brake hold ini juga sangat memudahkan kita pada saat berkendara. Kenapa? Karena kita pada saat macet ataupun tanjakan yang tidak terlalu curam, kita tidak usah capek-capek memindahkan posisi D ke N, dan kita nggak usah lama-lama standby kaki kita di posisi rem. Cukup pencet brake hold, makanya rem pun tidak usah dipencet lagi. Kita lepas, dan kita mau gas pun tinggal dia otomatis langsung berjalan sendiri ya. Dan sini udah ada tombol AC yang model knob, dan juga sudah digital campuran ya, jadi elegan. Dan juga tipnya masih menggunakan Kenwood, yang menurut gue ini mendingan pakai Kenwood daripada pakai asli yang Honda yang besar-besar itu. Karena kenapa? Kualitas suara yang kurang baik, dan juga gambarnya yang kurang jernih. Lebih baik sih pakai Kenwood sih daripada pakai layar besar tetapi kurang bagus. Nah, untuk bagian atasnya pun
dia masih udah yang soft. Ini juga ada lapisan jahitnya yang bikin manis ya teman-teman. Ini juga setirnya juga sudah kulit ya. Ini juga sampingnya juga sudah soft banget, udah ada kulitnya juga bagian sini. Ini udah bagian softnya banyak banget dan membuat kesan elegan di sini. Dan juga kokpitnya pun banyak tempat-tempat barang yang bisa kita taruh-taruh barang di sini. Laci-lacinya banyak ya. Dan juga kesannya itu pun enak banget nih. Armrestnya yang panjang, tempat minum, cup holder, barang yang fungsional banget kita bisa gunain. Dan juga enak banget pada saat berkendara. Ini armrestnya agak kurang tinggi sebenarnya sih. Cuma so far masih bisa digunain kalau kita turunin tempatnya ya. Masih bisa melihat ke depan dan juga posisinya nyaman banget untuk mengendarai. Dan juga kita bisa lihat bagian airbagnya sudah double airbag. Lampunya ada tinggal pencet aja. Atasnya pun masih blue dikombinasi dengan warna hitam. Dan di samping sini sudah ada airbag juga ya teman-teman. Sudah ada airbag dan juga safety beltnya pun sudah ada semua. Joknya kulit kombinasi bintik semua dan juga ada karbonnya yang membuat kesan racing ya. Dan memang mobil ini adalah Civic ini dari dulu identik dengan mobil racing dan juga balap. Nah, kita ada nanti temannya sebelahnya ada mobil Estilo ya, Civic juga generasi yang lamanya, dan ini mobil yang sangat fenomenal. Kita bisa lihat juga semuanya di sini sangat komplit dan elegan. Oke, kita mau lihat bagian belakang. Saya enak apa sih duduk di bagian belakang? Kita ke belakang yuk. Untuk bagian belakang sendiri, mobil ini sangat-sangat luas. Kenapa? Karena badan gue yang besar ini ya sangat nyaman. Room leg-nya yang cukup besar dan juga posisi duduk yang nyaman. Ini adalah posisi duduk depan, ukuran badan gue juga yang gede. Jadi masih sangat nyaman. Dan juga kita bisa lihat di sini ada armrest dan ditempatin dua tempat cup holder ya. Di sini juga ada kantong untuk penyimpanan tempat-tempat. Dan juga ada AC di bagian belakang sini yang membuat pendinginan semakin maksimal. Dan bagian belakangnya pun tidak bisa maju mundur ya, hanya satu posisi aja. Kita bisa lihat lagi di samping sini sudah ada tweeter dan speaker di bagian bawah. Dan juga ini juga dilapisin karbon, ini bukan aslinya, sebenarnya masih yang biasa. Ini juga udah soft dan juga ada dilapisin dengan kulit ya. Sampingnya ada power window. Dan juga depan tadi udah ada tweeter juga ya guys, depan. Jadi 4 tweeter di bagian belakang dan juga speaker di 4 buah pintu. Sangat-sangat wow dan juga mendengar suara yang enak. Untuk room leg-nya sangat nyaman, nggak terlalu sempit dan juga enak untuk membawa. Untuk kelas hatchback, ini adalah mobil hatchback yang cukup besar menurut saya. Dan juga ini ada tempat buat gantungan baju. Nah, ini juga buat tempat gantungan baju, atau kita mungkin mau bikin tirai bisa nih, karena ada kiri kanan. Mungkin tirai tutup untuk tidak privasi lah ya, tapi mobil hatchback buat apa privasi ya kan, cukup lah mungkin buat taruh-taruh barang atau apapun. Oke, kita lihat bagian bagasinya guys. Nah sahabat otomotif, untuk bagian belakangnya pun bener-bener sangat-sangat seksi karena sangat-sangat sporty banget. Kita bisa melihat bagian belakang kaca yang landai dan juga spoiler yang hampir memecahkan kaca ya, pecah dia kaca, jadi mantep banget. Dan juga kita lihat bagian belakang ini adalah tambahan, nggak aslinya seperti ini. Dan juga dia punya muffler knalpot tidak asli seperti ini, sebenarnya cuma satu bagian bawah aja sebelah kiri. Dan kita bisa lihat di sini udah ada wiper bagian belakang dan juga stop lamp di spoilernya. Dan juga ada spoiler kecil di sini yang menambahkan kesan manis pada mobil ini. Yuk kita mau lihat bagian bagasinya. Untuk bagasinya sendiri pun dibilang cukup luas dan lebar ya. Kita bisa lihat bagian ban serepnya, tempat ban serep yang sangat rapi untuk disusun. Dan juga kita bisa lihat ada tirai di sini untuk tidak memantulkan matahari. Nah, lebih uniknya lagi, Honda selalu mempertahankan ya tempat duduk yang 60-40 dan bisa membuat tempatnya ini rata. Nah, rata, nanti dia akan rata posisinya, jadi kita membutuhkan muat barang yang sangat banyak. Dan juga kita bisa lihat ada airbag di bagian sisi kanan sini ya teman-teman, dan juga airbag penumpang di depan. Jadi airbagnya itu sangat banyak dan membuat mobil ini sangat safety. Kita bisa lihat bagian samping lagi. Nah, untuk bagian sampingnya sini, kita untuk membuka isi bensinnya cukup pencet saja karena dia sudah mengikuti switch buka tutup kuncinya.
Dan bagian belakangnya sudah menggunakan disc brake juga. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa mengendarai mobil ini begitu enaknya? Nanti kita bakal coba. Kita akan ke mobil berikutnya, teman-teman. Yuk!